Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diferensial fungsi majemuk. Pada set kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan diferensial. Diferensial adalah konsep dalam matematika yang merujuk pada turunan fungsi, yaitu tingkat perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Jika kita memahami sebelumnya bahwa fungsi itu mengandung konstanta dan juga mengandung variabel. Nah, variabel yang kita peroleh atau yang ada di dalam suatu fungsi itu memiliki pangkat biasanya, walaupun ada beberapa fungsi yang tidak memiliki pangkat, atau biasanya kita katakan sebagai fungsi yang sifatnya linear maupun nonlinear. Nah, jika kita ingin membuat turunannya ya, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan diferensial. Nah, yang kita pahami lebih lanjut yakni mengenai notasinya ya. Diferensial biasanya dilambangkan dengan dy yang berarti di situ adalah diferensial dari fungsi y, atau kita bisa menuliskannya adalah dy per dx, di mana ini menunjukkan bahwa turunan fungsi y terhadap variabel x. Jadi tergantung dari variabelnya apa saja. Kalau misalkan nanti di dalam suatu fungsi itu memiliki variabel a, maka nanti kita bisa menuliskannya menjadi dy per dA. Atau kita nyatakan fungsi itu menjadi simbol yang lainnya, misalkan g, maka nanti kita bisa menuliskan menjadi dg per dA ataupun dg per dx. Jadi penyimbolan dari suatu fungsi itu bebas, seperti yang teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Dan turunannya itu adalah tergantung dari variabel yang digandung di dalam fungsi, di mana penulisan dari variabel juga bebas. Jadi tergantung dari fungsi yang dinyatakan di dalam soal. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah apa perbedaan antara diferensial dan juga derivatif. Diferensiasi adalah proses atau operasi untuk menemukan derivatif dari sebuah fungsi. Jadi derivatif itu kata lain dari fungsi baru yang menunjukkan perubahan dari fungsi awal. Ya, jadi misalkan kita fungsi awalnya adalah 4x kuadrat, maka fungsi barunya derivatifnya adalah menjadi 8x karena kita turunkan dari fungsi lamanya adalah 4x kuadrat. Sementara proses untuk menemukan derivatif dari sebuah fungsi itu disebut dengan diferensial. Sebagai contoh di dalam slide, yakni y sama dengan 4x kuadrat plus 6x dikurangi 4. Kalau kita memperhatikan dalam fungsi ini, fungsi y di sini mengandung variabel yakni x ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menurunkan variabel dari fungsi y ini ya, jadi fungsi y ini kita turunkan terhadap variabel x, maka kita bisa menuliskannya menjadi dy per dx atau y aksen, atau kita turunkan dari komponen di dalam fungsi yang mengandung variabel x, yakni 4x kuadrat plus 6x. Karena kalau kita memperhatikan bahwa kalau 4 di sini sebagai konstanta, kalau kita turunkan itu akan menjadi 0 nilainya. Nah, sehingga kita tinggal menjadi 4x kuadrat yang kita turunkan menjadi 8x ditambah 6x. 6x kalau kita turunkan menjadi 6 ya, jadi x-nya menjadi hilang. Nah, maka jadi dari fungsi y sama dengan 4x kuadrat plus 6x dikurangi 4, maka kalau kita turunkan terhadap x, itu menjadi 8x plus 6. Nah, kita memahami lebih lanjut, yakni mengenai diferen parsial. Jadi kalau kita melihat dari suatu fungsi, tidak menutup kemungkinan suatu fungsi itu memiliki lebih dari satu variabel. Ya, kalau kita menurunkan per variabel, maka itu disebut dengan diferensial parsial. Tapi kalau misalkan kita menjumlahkan dari diferen parsial dari masing-masing variabel yang sudah kita turunkan, itu disebut dengan diferensial total. Diferen parsial adalah turunan dari sebuah fungsi dengan beberapa variabel bebas, di mana variabel lainnya diperlakukan sebagai konstanta. Proses penurunan fungsi hanya terdapat pada variabel tertentu. Jadi lebih ke spesifik ya untuk variabel mana yang diturunkan dari fungsi tersebut. Lebih lanjut lagi, dalam sebuah fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas, maka turunannya atau diferensial terbentuk akan lebih dari satu. Karena kita memiliki beberapa variabel dalam suatu fungsi, maka diferensialnya, parsialnya itu akan lebih dari satu. Jumlah turunannya itu sesuai dengan jumlah variabelnya. Ya, diferensial total yakni dapat dihitung dengan menjumlahkan diferensial parsial dari setiap variabel. Nah, ini adalah bentuk dari diferensial parsial. Misalkan
pada persamaan awal kita memiliki Y sama dengan Fx gitu ya. Maka kalau kita turunkan atau kita simbolkan itu menjadi Y aksen sama dengan delta Y per delta X. Ya, ini adalah satu turunan ya. Maka kalau kita tulis lebih lengkap, maka menjadi dy sama dengan delta Y per delta X dx seperti itu. Nah, kalau misalkan fungsinya itu memiliki dua variabel, misalkan pada bagian yang kedua, Y sama dengan Fxz, maka kita bisa menurunkannya menjadi masing-masing X sendiri, Z sendiri ya. Jadi kalau kita tuliskan Y aksennya menjadi delta Y per delta X atau delta Y per delta Z ya. Berarti kita memiliki dua turunan nanti bentuk barunya ya. Nah, kemudian kalau kita menjumlahkan atau sebagai diferensial total, maka menjadi dy sama dengan delta y per delta x dx plus delta y per delta z dz ya. Itu adalah turunan dari variabel x dan z dari fungsi y. Kemudian lagi, kalau misalkan kita memiliki fungsi yang ketiga, itu adalah memiliki tiga variabel, y sama dengan f fungsi dari w, x, z. Kalau kita mau menurunkannya, maka menjadi bentuk turunannya akan menjadi delta y per delta w, delta y per delta x, dan delta y per delta z. Yang artinya fungsi y diturunkan terhadap w, fungsi y diturunkan terhadap x, kemudian fungsi y yang diturunkan terhadap z. Ya, jadi masing-masing ya. Prosesnya itu adalah diferensial parsial, di mana hasilnya itu adalah dari diferensiasinya ya, atau derivatifnya. Nah, ini adalah bentuk bawahnya, ini adalah fungsi secara keseluruhan diferensial totalnya, dy delta y per delta w dw plus delta y per delta x dx plus delta y per delta z dz ya. Fungsi pertama adalah diturunkan terhadap x, fungsi kedua terhadap x dan z, fungsi ketiga diturunkan terhadap variabel w, x, dan z. Nah, kalau misalkan kita mau breakdown anggap saja dari fungsi yang ketiga, ya dy sama dengan delta y per delta w dw plus delta y per delta x dx plus delta y per delta z dz, maka yang saya tunjukkan dari warna biru itu adalah derivatif parsial, yang artinya itu adalah hasil dari proses turunannya untuk masing-masing variabel yang terkandung di dalam suatu fungsi. Nah, tapi kalau misalkan kita menuliskannya secara utuh dari masing-masing parsial, maka disebut dengan diferensial parsial. Tapi kalau total dari masing-masing diferensial parsial yang ditunjukkan pada warna merah, itu disebut dengan diferensial total. Jadi dari sini kita bisa melihat dari hasil penturunan parsialnya, kemudian dari proses turunannya parsialnya yang ditunjukkan warna hijau, kemudian yang secara total yang dihitung dari diferensial parsial. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai derivatif parsial ya. Jadi derivatif parsial itu adalah bagian dari diferensial parsial. Kalau kita melihat secara menyeluruh bahwa derivatif parsial, diferensial parsial itu berada di dalam diferensial total. Nah, dalam matematika, turunan parsial atau derivatif parsial suatu fungsi dari beberapa variabel adalah turunannya terhadap salah satu variabel tersebut. Sedangkan variabel lainnya tetap atau konstanta, berbeda dengan turunan total yang semua variabelnya dibiarkan bervariasi karena memang kalau turunan total itu adalah jumlahan dari parsial. Nah, di sini kita memiliki fungsi yakni y yang merupakan fungsi dari xw, yang berarti bahwa fungsi ini mengandung variabel x dan w. Kalau kita perhatikan bahwa bentuk fungsinya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat w pangkat 3 ditambah 5. Sehingga nanti untuk proses hitungnya kita bisa menghitung turunannya ya terhadap x dan terhadap w. Nah, ini adalah turunan yang pertama, bagian yang sebelah kiri sendiri, delta y per delta x, di mana hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 6xw pangkat 3. Yang awalnya itu adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat w pangkat 3 plus 5. Maka 5-nya ini nanti karena tidak mengandung variabel x, maka kita
turunkan itu hasilnya adalah 0. Nah, 2x pangkat 3 ini kan berarti nanti angka 3-nya itu akan maju ke depan ya sebagai konstanta ke depan, sementara x-nya di sini pangkatnya menjadi turun, yakni awalnya pangkat 3 menjadi pangkat 2. Secara kita pahami mengenai turunan bahwa kalau kita membuat turunan itu kan berarti perpangkatannya menjadi lebih rendah gitu ya ordernya ya. Makanya nanti perhitungannya adalah x pangkat 3 min 1 menjadi x kuadrat. Maka 2x pangkat 3 itu menjadi 6x kuadrat. Nah, selanjutnya pada elemen selanjutnya yakni minus 3x kuadrat w pangkat 3. Juga mengandung nilai x, maka nanti x kuadratnya angka 2 sebagai pangkat itu akan maju ke depan, maka menjadi 3 dikalikan 2, x-nya menjadi pangkat 1, 2 dikurangi 1, sementara w pangkat 3 kita anggap sebagai konstantanya ya. Selanjutnya adalah untuk turunan pertama fungsi terhadap W, di mana yang kita perhatikan adalah elemen yang mengandung W saja, yakni min 3x kuadrat W pangkat 3. Maka nanti ya sudah yang kita perhatikan adalah W pangkat 3-nya, karena x kuadratnya kita anggap sebagai konstanta. Maka nanti menjadi min 9, kadang 3-nya menjadi maju ya, maka min 9x kuadrat W-nya pangkat 2. Kemudian kalau kita mencari turunan keduanya ya, yang bagian tengah, itu kalau misalkan kita melihat turunan kedua dari variabel x, maka dari awalnya 6x kuadrat min 6x W pangkat 3, itu menjadi 12x minus 6W pangkat 3. X-nya di sini pada elemen yang kedua turunan pertama itu akan menjadi hilang, karena x-nya hanya pangkat 1. Maka kalau kita turunkan lagi, itu menjadi hilang untuk variabel x-nya. Kemudian selanjutnya, turunan kedua dari fungsi terhadap variabel w, maka nanti pangkat dari w kuadrat pada turunan pertama itu juga akan maju ke depan menjadi min 9 dikali 2 yakni min 18. Untuk nilai w-nya menjadi tetap w ya, karena kuadratnya kan menjadi hilang, kemudian x kuadratnya kita anggap sebagai konstanta. Nah, ini pun juga masih kita bisa lanjutkan untuk turunan yang ketiga ya, karena masing-masing masing-masing turunan atau derivatif parsialnya ini masih mengandung variabel yang kita cari turunannya ya. Untuk turunan yang ketiga di sini 12x min 6b pangkat 3 itu kan diturunkan terhadap x, maka min 6b pangkat 3 akan menjadi hilang karena sudah tidak mengandung variabel x, maka hanya yang kita turunkan adalah 12x. Maka kalau kita turunkan lagi, turunan yang ketiganya itu hasilnya adalah 12, x-nya menjadi hilang. Sementara turunan yang ketiga dari variabel w ya, maka nanti menjadi 18x kuadrat, W-nya juga akan menjadi hilang. Nah, kalau kita memperhatikan lebih lanjut, kalau kita mencari turunan yang keempat terhadap x dari 12, kemudian yang w ini terhadap min 36x kuadrat ini kita turunkan lagi terhadap w yang keempat, maka hasilnya juga menjadi 0 karena memang tidak ada nilainya, seperti itu. Yang atas pun juga sama, kalau kita ingin menuliskan misalkan delta 4y per delta x pangkat 4, maka hasilnya juga akan sama 0 karena memang konstanta. Kalau kita turunkan terhadap suatu variabel yang tidak terkandung di dalamnya, itu akan hasilnya menjadi 0 gitu, mengenai cara penurunan untuk derivatif parsial. Nah, selanjutnya adalah mengenai nilai ekstrim. Kalau kita belajar lebih lanjut mengenai suatu fungsi, baik itu linear maupun linear, kalau kita gambarkan itu pasti kita mengenal yang namanya nilai ekstrim atau nilai titik maksimumnya atau minimumnya ya. Jadi misalkan x-nya menunjukkan suatu x-nya berapa, y-nya berapa, itu titik maksimumnya atau minimumnya itu di berapa. Nah, nilai ini dicapai pada suatu titik input di mana tidak ada nilai yang lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih besar ini maknanya adalah dia paling besar atau maksimum, atau lebih kecil sebagai minimumnya. Nah, nilai ekstrim itu dapat berupa ekstrim lokal, maksimum atau minimum lokal, atau ekstrim absolut, maksimum atau minimum global. Nah, kalau kita memperhatikan lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut, untuk nilai ekstrim itu diperoleh dari turunan atau derivatif fungsi sampai ke turunan kedua. Kalau misalkan kita turunan pertama, itu hanya melihat nilainya saja. Kalau kita turunkan sampai yang kedua, kita akan tahu nanti bentuk ekstrimnya itu apa. Apakah ekstrim maksimum atau ekstrim minimum ya. Kalau kita belajar itu kita mengenal yang namanya syarat perlu tahu bahwa variabel x dan y-nya itu menjadi berapa, dan syarat cukup untuk melihat kira-kira ekstrimnya itu ekstrim minimum atau ekstrim
maksimum, seperti itu. Ini adalah nilai ekstrim ya. Ini adalah saya contohkan, kita memahami dulu mengenai secara teorinya terlebih dahulu bahwa nilai ekstrim di sini ada suatu fungsi yang dinyatakan fungsi dari variabel x dan z ya. Yang saya contohkan tadi adalah yang di derivatif parsial itu adalah x dan w, fungsi dari x dan w, kalau ini adalah x dan z. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa ada syarat perlu untuk mencapai titik ekstrimnya, kemudian ada syarat cukup untuk mencapai titik minimum atau maksimumnya ya. Nah, maka nanti dari fungsi yang ada, maka harus kita turunkan terhadap variabel eh, yang terkandung di dalam fungsi tersebut. Maka yang nanti kita harus menghitung yakni delta y per delta x sama dengan 0 dan delta y per delta z sama dengan 0 karena di sini nilai yang dikandung atau variabel yang dikandung adalah x dan z. Kemudian untuk syarat cukupnya adalah kita turunkan 2 kali ya. Baik yang awalnya itu hanya turunannya hanya sekali, kita turunkan 2 kali. Jika nanti yang dihasilkan itu kurang dari 0 untuk kedua derivatifnya ya, maka nanti itu menunjukkan suatu nilai ekstrim yang maksimum karena kalau kita gambarkan itu bentuknya kayak huruf U terbalik ya, kayak melengkung gitu. Nah, kalau misalkan minimum berarti nanti turunan yang keduanya baik variabel x dan z, ya dalam ini ada z, itu adalah lebih dari 0, kebalikan dari sebelumnya. Kalau kurang dari berarti maksimum, kalau lebih dari malah berarti minimum ya, bentuknya seperti huruf U. Nah, jika turunan kedua sebesar misalkan 0 ya, di situ adalah maksudnya 0, maka tidak dapat ditentukan nilai ekstrimnya. Jadi kalau turunannya itu sebesar 0, bukan lebih dari atau kurang dari, itu tidak bisa ditentukan nilai ekstrimnya. Nah, di sini ada contoh soal, ada 2 contoh soal. Jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai ekstrim dari fungsi berikut dan tentukan apakah titik minimum atau maksimum ya. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh pertama di sini adalah Y sama dengan min 2Z kuadrat plus 4Z min X kuadrat plus 8X min 6. Kalau kita memperhatikan bahwa pada fungsi yang pertama di sini memiliki dua variabel, yakni Z dan X. Kemudian langkah awal seperti yang saya jelaskan tadi, yakni syarat perlu untuk mencapai titik ekstrimnya, maka nanti turunan pertama dari X dan Z ya, mohon maaf yang sebelahnya itu adalah Z, itu sebesar 0 ya. Maka nanti kita perhatikan elemen pada Y yang mengandung X dulu. Maka yang kita perhatikan adalah min X kuadrat sama plus 8X. Kalau min 2Z kuadrat, 4Z sama min 6 kan tidak ada variabel X-nya. Sorry, iya betul. Tidak ada variabel X-nya. Sehingga yang kita perhatikan adalah yang elemen yang memiliki variabel X ya, maka kita perhatikan adalah min X kuadrat plus 8X. Itu kalau kita buat turunannya menjadi min 2X plus 8 sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita hitung min 2X plus 8 sama dengan 0, kita pindah ruas 2X-nya menjadi positif, maka nilai X-nya itu akan sebesar 4. Nah, kemudian yang kedua yakni kita turunkan Y terhadap Z. Mohon maaf ya, itu bukan X lagi tapi Z. Yang kita perhatikan adalah min 2Z kuadrat sama plus 4Z. Itu kalau kita turunkan menjadi min 4Z ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah ruas min 4Z-nya menjadi 4 sama dengan 4Z ya, maka nanti nilai Z-nya itu akan sebesar 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya 4, nilai Z-nya sama dengan 1, maka kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusikan pada fungsi objek yang awal, yakni min 2Z kuadrat plus 4Z min X kuadrat plus 8X min 6. Nah, setelah kita substitusikan ke dalam fungsi Y, maka nanti hasil akhirnya adalah 12. Min 2 dikali 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 4 kuadrat plus 8 kali 4 dikurangi 6. Maka kalau kita hitung adalah 12. Ya, itu berarti titik maksimnya atau titik ekstrimnya itu adalah di sini 4 dan juga 1. Kemudian kita perhatikan selanjutnya adalah syarat perlu untuk mencapai nilai ekstrim maksimum atau minimum. Jadi turunan yang pertama tadi kita turunkan kembali. Nah, berarti yang turunan pertama terhadap X kan min 2X plus 8. Maka kalau kita turunkan kembali menjadi min 2. Sementara kalau yang turunan yang
Satunya terhadap Z itu kan min 4Z plus 4 kita turunkan menjadi minus 4. Maka turunan dari masing-masing terhadap X terhadap Z itu kan nilainya min 2 sama min 4 yang otomatis dia kurang dari 0. Karena kurang dari 0 seperti rumus yang ada di atas ya, yang bagian syarat cukup berarti nanti kalau kita ilustrasikan itu akan berbentuk sebagai fungsi yang menurun ya, itu bukan fungsi linier. Berdasarkan hasil perhitungan turunan kedua yang kurang dari 0, maka nilai titik maksimum dengan nilai Y maksimum adalah 12 ya. Kemudian di mana nilai X-nya adalah 4 dan nilai Z-nya adalah 1. Nah, fungsi yang kedua yakni 3Z kuadrat min 9Z plus X kuadrat min 4X plus 8. Dengan cara yang sama, kita membuat turunan pertamanya yakni terhadap X dan Z. Turunan yang pertama yakni 2X min 4 dikurangi 0 ya hasilnya, karena yang kita turunkan, yang kita fokus kita itu ada pada elemen X kuadrat sama min 4X. Kalau kita turunkan menjadi 2X min 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya sebesar 2. Kemudian fungsi tersebut juga kita turunkan terhadap Z ya, di situ mohon maaf salah ketik kembali, itu adalah Y terhadap Z, hasilnya adalah 6Z min 9, kalau kita hitung Z-nya adalah 1,5. Setelah kita mencari turunan pertamanya, ketemu nilai X dan Z, kita substitusikan kembali ke dalam fungsi Y-nya, yakni yang 3Z kuadrat min 9Z plus X kuadrat min 4X plus 8, maka nanti akan diperoleh hasil nilai Y-nya adalah 1,25. Kemudian untuk syarat cukupnya kita hitung turunannya 2 kali, di mana turunan keduanya terhadap X itu sebesar 2. Dari 2X min 4 kita turunkan terhadap X kan berarti hanya yang kita perhatikan 2X saja, yang min 4 itu kita hilangkan. Maka menjadi 2 dan turunan terhadap Z itu adalah 6 ya. Kenapa 6? Kan awalnya dari 6Z minus 9 kan, turunan pertamanya kita turunkan kembali terhadap Z, ya itu Z ya, mohon maaf, itu hasilnya adalah 6. Sehingga nanti turunan keduanya yang satunya 2, yang satunya 6, nilai keduanya lebih dari 0. Ya, kita perhatikan teori yang atas, bahwa ketika nanti turunannya itu sama-sama lebih dari 0, maka dapat dinyatakan bahwa nilai X ini sebesar 2 dan Z sebesar 1,5, berarti dinyatakan bahwa itu adalah nilai yang menunjukkan nilai minimumnya ya, dari Y minimum sebesar 1,25. Jadi diperoleh dari itu. Oke. Untuk selanjutnya, yakni mengenai optimasi bersyarat. Jadi optimasi bersyarat itu adalah kita ingin menghitung nilai optimasinya, namun pada beberapa persoalan yang berkaitan sama optimasi itu memungkinkan bahwa memiliki fungsi constraint atau fungsi kendala atau batasan ya. Kalau teman-teman belajar mengenai riset operasi itu banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk memperoleh nilai optimumnya. Ada Big M, ada Simplex, dual simplex dan sebagainya ya. Tapi ini kita menggunakan metode yang disebut sebagai Lagrange multiplier sama Kuhn-Tucker ya. Nah, di sini yang kita pahami yang pertama adalah Lagrange multiplier terlebih dahulu. Jadi apa yang membedakan dengan sebelumnya? Jika sebelumnya itu kita langsung mencari nilai optimumnya, tapi kalau di sini itu kita mencari nilai optimum, tapi kita juga ada fungsi batasannya, ada fungsi utama untuk dicari nilai optimumnya, tapi di fungsi utama ini ada fungsi yang menjadi kendalanya, ya. Nah, yang pertama kita untuk menyelesaikannya kita menggunakan metode namanya adalah Lagrange multiplier. Nah, metode Lagrange multiplier itu digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan satu atau lebih kendala, membentuk fungsi baru dengan penjumlahan dengan fungsi batasan yang dikalikan dengan pengganda Lagrange atau di situ disimbolkan dengan lambda ya, bentuknya kayak huruf T yang miring itu namanya adalah lambda. Nah, ini adalah di bawahnya langkah-langkah metode di dalam Lagrange multiplier. Yang pertama adalah menentukan fungsi objektif. Di sini fungsi objektif itu sama seperti fungsi yang saya jelaskan tadi, teman-teman, yang Y sama dengan fungsi dari X dan Z, seperti itu. Nah, ada fungsi batasannya, teman-teman. Fungsi batasannya di sini anggap saja adalah fungsi H, yang kita tuliskannya itu adalah G
X dalam kurung Z. Jadi fungsi batasan itu selalu mengandung variabel yang sama seperti fungsi objektifnya atau fungsi utamanya. Nah, setelah kita menentukan fungsi objektif atau fungsi utama dan fungsi batasan atau constraint-nya, maka selanjutnya kita bisa menuliskan fungsi Lagrange-nya. Di mana fungsi Lagrange di sini saya tuliskan P ya. P sama dengan fungsi yang awal tadi objektif ditambah lambda dikali fungsi batasannya. Jadi fungsi Lagrange di sini adalah gabungan dari fungsi objektif ditambah dengan fungsi batasan yang dikalikan dengan suatu pengganda yang disebut dengan pengganda Lagrange yang disimbolkan dengan tanda lambda. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung turunan parsial pertama dari Lagrange multiplier. Jadi setelah kita membuat fungsi Lagrange, kemudian kita turunkan terhadap variabel yang menyertai di dalam fungsinya. Dan kali ini adalah variabel X dan variabel Z yang kita sama dengankan 0 pada langkah yang keempat. Selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan dari beberapa persamaan dari hasil turunan. Jadi nanti setelah kita menghitung pada langkah keempat kita bisa menyelesaikan nilai X dan Z-nya. Kemudian langkah keenamnya adalah kita menentukan jenis ekstrimnya, ya sama kayak yang tadi dari turunan parsial yang kedua. Jadi yang turunan pertama kita turunkan lagi untuk mencari jenis ekstrim dari fungsi yang kita ingin cari. Nah, ini adalah contoh Lagrange multiplier ya. Jadi misalkan ada suatu soal seperti ini. Tentukan nilai ekstrim Y sama dengan fungsi dari XZ, di mana fungsinya adalah X kuadrat ditambah Z kuadrat. Dengan fungsi kendalanya adalah X plus Z sama dengan 10. Kemudian jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Jadi langkah awalnya kita tuliskan dulu fungsi objektifnya. Fungsi objektif Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat. Fungsi kendalanya H, yakni X plus Z sama dengan 10, sesuai dengan soal. Nah, fungsi Lagrange-nya berarti adalah gabungan objektif dengan kendala. Berarti X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah lambda dikali sama H. Ya, di mana itu nanti nilai 10-nya harus di bawah satu sisi bersama X plus Z menjadi X plus Z dikurangi 10. Maka nanti kalau kita kalikan silang dari lambdanya, fungsi Lagrange ini menjadi P sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat ditambah lambda X plus lambda Z dikurangi 10 lambda ya. Kemudian dari P di sini kita turunkan terhadap fungsi X ya, karena variabelnya kan kita mengandung X ya. Maka nanti menjadi 2X plus lambda sama dengan 0 ya. Yang Z kuadrat lambda Z min 10 lambda itu kita abaikan karena tidak mengandung nilai X. Maka menjadi 2X plus lambda sama dengan 0, maka lambda itu sama dengan min 2X. Kemudian dari fungsi Lagrange kita turunkan juga dengan variabel yang kedua yakni Z. Maka menjadi 2Z plus lambda sama dengan 0. Maka lambda itu sendiri akan sama dengan min 2Z ya. Sehingga min 2 karena lambda sama dengan minus 2X dan lambda sama dengan minus 2Z, maka dapat kita nyatakan bahwa min 2X sama dengan min 2Z. Min 2-nya kita bisa hapus teman-teman sehingga dapat dinyatakan bahwa X itu besarnya sama kayak Z. Nah, dari ini tadi, dari hasil ini nanti, kemudian kita masukkan ke fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya tadi apa? X plus Z sama dengan 10. Berarti nanti X-nya kita bisa ganti menjadi Z. Maka nanti X plus Z sama dengan 10, kita berganti menjadi Z plus Z sama dengan 10. Maka 2Z sama dengan 10, maka Z sama dengan 5. Karena Z sama dengan 5, maka X-nya juga akan sama dengan 5. Karena dari hasil sebelumnya, dari turunan pertama bahwa X sama dengan Z. Nah, kemudian kita cari Y optimumnya, teman-teman ya. Rumusnya tadi kita kembalikan ke fungsi objektifnya. Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat. X-nya 5, Z-nya kemudian juga 5. Maka kalau kita kuadratkan dari masing-masing angka, ketemulah nilainya menjadi 50, yang berasal dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai ekstrimnya ini apakah minimum atau maksimum. Sehingga kita harus turunkan lagi dari turunan pertama. 2X plus lambda kita turunkan lagi terhadap X, maka menjadi 2, yang artinya angka 2 di sini yang bagian akhir, baris terakhir itu lebih dari 0. Kemudian selanjutnya adalah kita turunkan lagi fungsi
Lagrange ya, untuk turunan yang kedua terhadap Z juga sama, hasilnya adalah 2. Yang masing-masing itu nilainya lebih dari 0. Sehingga karena lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa nilai ekstrimnya adalah ekstrim minimum ya. Kayak konsep yang tadi, kalau lebih besar dari 0 semuanya minimum, kalau kurang dari 0 adalah maksimum. Nah, ini karena lebih dari 0 semuanya, maka kita katakan sebagai nilai ekstrim minimum dengan Y optimumnya adalah 50. Selanjutnya ada metode yang namanya adalah Kuhn-Tucker ya. Jadi metode Kuhn-Tucker itu sebenarnya adalah pengembangan dari Lagrange multiplier. Yang membedakan adalah kalau di dalam Lagrange multiplier itu fungsi kendalanya yakni bentuk persamaan kayak yang tadi X plus Y sama dengan 10 ya, yang tadi sebagai contoh soal. Tapi kalau di dalam Kuhn-Tucker ini digunakan untuk menyelesaikan ketika fungsi kendalanya itu dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, bisa jadi X plus Y lebih dari 10 atau kurang dari sama dengan 10 ya. Seperti itu. Nah, kemudian metode Kuhn-Tucker yang saya singkat di sini adalah KKT itu mencakup kondisi stasioner, primal visibility, dual visibility, dan complementary slackness. Di mana untuk lebih jelasnya nanti proses hitungnya teman-teman bisa memahami. Nah, di dalam metode Kuhn-Tucker itu ya tetap sama, kita memiliki fungsi objektif dan juga fungsi batasan atau kendala, di mana kita bisa memaksimumkan dan juga meminimumkan ketika nanti kalau misalkan fungsi kendalanya kurang dari sama dengan 0, anggap saja seperti itu, maka nanti biasanya itu digunakan untuk memaksimumkan dari fungsi objektifnya. Tapi kalau misalkan nanti fungsi kendalanya lebih dari 0, maka nanti sifatnya adalah kita meminimumkan dari fungsi objektifnya. Ini adalah langkah-langkahnya, ada dua bentuk langkah-langkah dengan metode Kuhn-Tucker, yakni langkah-langkah pertama langkah-langkah melalui Lagrange multiplier, yakni menentukan fungsi Lagrange. Tadi kan disimpulkan sama P. P-nya tadi itu kan fungsi objektif ditambah fungsi batasan. Kalau ini adalah kebalikannya. Jadi fungsi objektif dikurangi fungsi batasan yang dikalikan dengan lambda. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung turunan fungsi Lagrange ya, turunan pertamanya untuk mencapai stasioner. Kemudian pengujian terhadap nilai lambda ya. Di sini keterangannya seperti ini. Jika nilai lambda lebih dari 0, maka nilai S dan Y yang sudah diperoleh dari langkah yang kedua itu mampu memaksimumkan fungsi objektif dengan kendala diasumsikan berbentuk persamaan. Jika nilai lambdanya kurang dari sama dengan 0, maka mengoptimumkan pada fungsi objektif tanpa perlu menggunakan fungsi kendala. Itu untuk langkah melalui Lagrange multiplier. Nanti ke contoh soal teman-teman akan memahami lebih jelas kembali. Sementara kalau langkah-langkah melalui Kuhn-Tucker ya, jadi keduanya itu sama saja teman-teman. Kalau yang pertama itu langkah-langkah Lagrange multiplier yang sudah dimodifikasi disesuaikan dengan Kuhn-Tucker, tapi yang kedua ini memang secara originalnya untuk langkah-langkah Kuhn-Tucker-nya seperti ini. Pertama menentukan fungsi Lagrange dan tujuan fungsi objektif, yakni maksimum atau maksimum. Kemudian ada ketentuannya di dalam metode Kuhn-Tucker, di mana turunan Y terhadap X dikurangi lambda dari turunan kendala dibagi X itu sama dengan 0 ya. Sementara yang B adalah turunan Y terhadap Z dikurangi dari turunan H terhadap Z. H di sini adalah fungsi batasannya yang ya ini di sini disama dengan 0. Kemudian poin C-nya adalah lambda dikalikan G-nya itu sama dengan 0. Di mana G-nya itu bisa lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Ya, kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan pengujian pada poin nomor 2 di mana lambda sama dengan 0 dan batasannya GXZ-nya sama dengan 0 untuk memenuhi persamaan ketentuan Kuhn-Tucker dan pertidaksamaan kendala. Jika nilai X dan Y memenuhi ketentuan Tucker, maka nilai-nilai mengoptimalkan fungsi objektif atau tujuan. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Jadi ini adalah contoh Kuhn-Tucker yang pertama ya. Jadi soalnya adalah meminimumkan fungsi dari X kuadrat ditambah C kuadrat terhadap kendalanya adalah X plus Z lebih dari sama dengan 4 ya. Itu yang membedakan kalau yang tadi itu Lagrange multiplier itu yang tandanya sama dengan di kendalanya, kalau ini untuk tandanya yang lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, caranya adalah kita bentuk fungsi Lagrange-nya dulu, ini cara yang pertama ya.
kita bentuk fungsi Lagrange, P sama dengan fungsi batasan, fungsi utama dikurangi lambda dikalikan fungsi batasan. Fungsi batasannya kan X plus Z lebih dari 4, itu kita pindah ruas dulu yang 4-nya. Maka nanti menjadi X kuadrat plus Z kuadrat dikurangi lambda dikali X plus, itu Z ya, mohon maaf bukan Y. X plus Z kurang dari 4 ya. Mohon maaf itu salah ketik. Jadi yang di sini kalau teman-teman melihat Y itu sebenarnya adalah Z. Mohon maaf itu saya salah tulis. Nah, di sini P sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat kita kalikan silang dari fungsi batasan dengan lambdanya. Kemudian kita cari turunannya, turunan terhadap X dan juga turunan terhadap Y. Kalau kita lihat sama seperti yang tadi, teman-teman. Jadi turunan dari fungsi P terhadap X terhadap Z ya, atau di situ adalah Y, maka nanti 2X sama dengan lambda, hasilnya 2Y sama dengan lambda, sehingga dapat kita nyatakan X sama dengan Z. Kemudian X plus Z itu kan sama dengan 4 tadi yang fungsi kendalinya ya, kita anggap dulu sama dengan 4, maka nanti Z ditambah Z, karena tadi hasilnya itu sama antara X dan Z, maka menjadi 2Z sama dengan 4, maka Z sama dengan 2, dan X sama dengan 2, karena X dan Z itu nilainya sama. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai lambdanya. Nah, lambdanya di sini kita melihat dari fungsi turunan yang pertama tadi ada 2x min lambda sama dengan 0. Kita substitusikan teman-teman, x-nya yang awalnya hasil perhitungannya itu 2, kita masukkan ke fungsi batasan yang pertama, yakni 2 dikalikan 2 sama dikurangi lambda sama dengan 0. Maka kalau kita hitung matematisnya, maka lambdanya sebesar 4. Di mana 4 di sini nilai lambdanya lebih dari 0. Ya, kalau kita masukkan dari hasil perhitungan ini di fungsi utamanya atau objektifnya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X-nya 4, X-nya 2, Z-nya 2, maka menjadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat hasilnya adalah 8. Maka dari hasil perhitungan ini diperoleh bahwa nilai lambdanya lebih dari 0 dan nilai X2 dan Z2 itu sama dengan 2, yang berarti dia itu meminimumkan fungsi XZ di mana fungsi kendalanya dianggap bersamaan dan juga berlaku pertidaksamaan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dari fungsi kendalanya itu kan X plus Z lebih dari sama dengan 4. Berarti kan itu bisa lebih dari dan juga tidak sama, dan juga sama dengan. Maka dapat kita tuliskan di mana fungsi kendala dianggap persamaan dan juga berlaku pertidaksamaan. Dengan syarat bahwa lambdanya tadi sudah lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 seperti teman-teman lihat pada rumus tadi, pada teori tadi, bagaimana ketentuannya jika lambdanya kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah selanjutnya metode yang kedua dengan metode Kuhn-Tucker. Fungsi kendalanya ya kita ubah menjadi X plus Z, kurang dari 4 kita pindah ruasnya saja, lebih dari sama dengan 0. Tadi ada beberapa ketentuan kan, ada 3 ketentuan. Dari Y yang diturunkan terhadap X, kemudian H terhadap X yang dikalikan sama lambda. Itu kalau kita cari dari fungsi Lagrange yang terbentuk, itu kan sama seperti yang cara 1, hasilnya ada 2x min lambda sama dengan 0. Yang B itu hasilnya juga sama, yakni 2z min lambda sama dengan 0. Jadi prosesnya hampir sama kayak yang tadi yang cara 1. Tapi di cara 2 di sini kita memiliki ketentuan lagi di mana lambda H itu sama dengan 0. H itu apa? H itu adalah fungsi dari fungsi kendalanya. Fungsi batasan atau kendalanya. Betul. Maka nanti kita bisa masukkan X-nya ya di sini sebagai fungsi batasan X plus Z dikurangi 4 dikalikan sama lambda. Maka kalau kita perhatikan, lambda dikali X plus Z dikurangi 4 sama dengan 0, maka nanti dapat kita nyatakan bahwa jika nanti lambdanya itu adalah 0, maka jika dimasukkan ke dalam nilai A, B, C, maka hasilnya juga akan bernilai 0. Baik X maupun Z-nya ya. Anggap saja misalkan kita memiliki nilainya adalah 0. Pada fungsi A, 2X min lambda sama dengan 0. Lambdanya kita ganti 0, berarti kan sama saja kayak 2x sama dengan 0, otomatis x sama dengan 0. Pun sama, kalau misalkan pada poin B kita lihat ya, kalau misalkan poin B kita lihat 2z min lambda sama dengan 0, lambdanya kita jadikan 0, maka nilai z-nya itu sama dengan 0. Nah, itu yang
ketentuan dari Kuntaker itu tidak terpenuhi karena tidak boleh seperti itu, tidak boleh hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita harus mengubahnya ya. Caranya adalah yang fungsi kendala tadi kan x plus z min 4 lebih dari sama dengan 0. Kita jadikan dulu menjadi x plus z sama dikurangi 4 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 4 min z. Yang kemudian x sama dengan 4 min z itu kita masukkan ke dalam ketentuan Kuntaker ya dari A, B, C itu tadi. Nah, pada poin A itu kan diperoleh 2x min lambda sama dengan 0. X-nya kita ganti menjadi 4 min z. Maka nanti 2 dikali 4 min z dikurangi lambda sama dengan 0. Nah, kemudian nanti kalau kita jabarkan, kita hitung operasi matematiknya menjadi 8 min 2z min lambda sama dengan 0. Nah, kita kemudian beralih ke ketentuan yang kedua, yakni 2z min lambda sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita tuliskan, maka nanti lambda itu akan sama dengan 2z, ya kan? Nah, baru nanti hasil 2z sama dengan lambda kita operasikan ke dalam poin A. Maka menjadi poin A itu akan menjadi 8 min 2z min lambda. Lambdanya kan diganti 2z seperti perhitungan yang B. Berarti menjadi 8 min 2z min 2z sama dengan 0. Itu menjadi 8 min 4z sama dengan 0. Maka kalau z-nya kita pindah, ya 4 min 4z-nya kita pindah, maka kita peroleh nanti z-nya sama dengan 2. Nah, kalau z-nya sama dengan 2, maka nanti kalau kita hitung kembali pada persamaan yang sebelumnya, ya, persamaan yang A, ya, maka nanti ataupun kita bisa menghitung persamaan yang B, maka nanti kita akan peroleh lambdanya akan sebesar 4 dan nilai X-nya itu nanti kan tadi ada rumus X sama dengan X sama dengan 4 min Z. Z-nya sudah ketemu 2, maka kalau kita masukkan, kita substitusikan, ketemulah nilai X sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, baru kita substitusikan ke dalam rumus Y. Y-nya tadi apa? X kuadrat ditambah Z kuadrat. Ketemulah nanti X2, Z-nya 2, ketemulah Y-nya adalah 8. Nah, kalau kita masukkan ke fungsi kendala, X plus Z lebih dari 4, ya, lebih dari sama dengan 4, juga diperoleh bahwa terpenuhi bahwa 2 ditambah 2 itu lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi dengan penyelesaian cara yang kedua ini, X dan Z itu meminimumkan fungsi dari XZ terhadap kendala ketidaksamaan dari X plus Y lebih dari 4, di mana X sebesar 2 dan YZ sebesar 2. Itu Z ya, mohon maaf. Berarti cara 1 sama cara 2 itu menghasilkan cara yang sama. Tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana, itu nggak masalah. Mau pakai cara melalui Lagrange multiplier atau menggunakan metode Kuntaker itu sendiri, itu sama saja hasilnya. Nah, ini adalah mengenai homogenitas fungsi ya. Jadi, suatu fungsi dikatakan homogen berderajat n apabila hasil kali setiap variabel bebasnya dengan sembarang bilangan lambda menyebabkan nilai fungsinya menjadi lambda pangkat n kali. Dengan demikian, z atau fxy dikatakan homogen apabila lambda pangkat n y itu sama dengan f lambda x lambda z. Misalkan, ada suatu fungsi 6x pangkat 3 ditambah 2z pangkat 2 min 3xz ditambah 16. Jadi kalau misalkan saya anggap saja ini dikatakan sebagai berderajat 3 ya. Fungsinya homogen yang berderajat 3. Ini teman-teman bisa coba derajat 2, derajat 1, derajat 4, bebas ya. Teman-teman bisa hitung. Jadi caranya adalah yang awalnya fxz itu menjadi f lambda x sama lambda z. Kemudian dari masing-masing elemen fungsi itu dikalikan sama lambda pangkat 3 karena dia berderajat 3. Maka menjadi 6x pangkat 3 lambda pangkat 3 plus 2z kuadrat lambda pangkat 3 min 3xz lambda pangkat 3 plus 16 lambda pangkat 3. Nah, si lambda pangkat 3-nya ini kan setiap elemen ada, sehingga kita keluarkan sehingga menjadi lambda pangkat 3 dalam kurung 6x pangkat 3 tambah 2z pangkat 2 min 3xz ditambah 16 yang itu sama saja kayak fxz. Maka kita bisa ringkas menjadi lambda pangkat 3 fxz atau lambda pangkat 3y. Dengan yang cara yang sama kita bisa perhatikan fungsi yang kedua, kita contohkan hanya berderajat 2 ya. Maka nanti f lambda x lambda z ya, dari fungsi awal ada 2x plus z min 4xz,
itu menjadi 2x kuadrat lambda kuadrat plus z lambda kuadrat min 4xz lambda kuadrat. Ya, karena di sini lambda kuadratnya bisa kita keluarkan, sehingga nanti yang ada di dalam kurung itu adalah fungsi awal, sehingga menjadi lambda kuadrat fxz, sehingga menjadi lambda kuadrat dari fungsi awalnya adalah y, seperti itu.